Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Cahyani Mayagues dengan NPM 2306081007 dari Prodi D3 Perpustakaan Angkatan 23. Oke, di video ini saya akan menjelaskan tentang penelusuran informasi menggunakan IR, Information Retrieval, Boolean Logic, jenis-jenis sintaks, dan Sinta. Contoh IR yang saya pakai adalah Google Scholar. Baiklah, sebelumnya apa sih IR itu? Information Retrieval adalah disiplin ilmu yang berfokus pada pencarian dan pengambilan informasi dari koleksi data yang besar, seperti dokumen, basis data, atau sumber daya digital lainnya. Baiklah, di sini saya menggunakan Google Scholar. Google Scholar adalah mesin pencari yang mengindeks literatur akademik dari berbagai disiplin ilmu. Nah, fasilitas yang ada di dalam Google Scholar adalah profil saya. Fitur ini memungkinkan Anda untuk membuat dan mengelola profil akademik. Anda dapat menambahkan publikasi, informasi tentang diri Anda, dan afiliasi institusi. Yang kedua, koleksiku. Koleksi memungkinkan Anda untuk mengorganisir dan mengelompokkan publikasi atau artikel yang relevan dengan topik tertentu. Yang ketiga, notifikasi. Fasilitas notifikasi memungkinkan Anda untuk mendapatkan pembaruan tentang publikasi baru yang relevan dengan minat penelitian Anda. Yang keempat, metrik. Bagian metrik memberikan informasi tentang dampak publikasi Anda. Yang kelima, penelusuran lanjutan. Fitur ini memungkinkan Anda untuk melakukan pencarian yang lebih spesifik. Nah, yang terakhir, setelan memungkinkan Anda untuk mengatur preferensi akun Anda. Sebagai contoh, misalnya judul rekod elektronik. Setelah mencari judul, terdapat 4.570 hasil artikel ilmiah. Di sini kita bisa mencari kapan saja tahun yang kita inginkan, yaitu filter pencarian, yaitu pengguna dapat memfilter hasil pencarian berdasarkan tahun publikasi dan jenis dokumen. Nah, di sini kita akan mencari rentang khusus tahun 2010 sampai 2025. Kita telusuri. Maka terdapat 3.490 hasil. Dan juga kita dapat menurutkan sesuai tanggal, jenisnya seperti buku, artikel, dan sebagainya, bisa menyertakan paten atau menyangkut kutipan. Di sini terdapat istilah-istilah yang sering digunakan dalam konteks Google Scholar. Yang pertama, simpan. Fitur yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan artikel atau publikasi yang relevan ke dalam koleksi pribadi. Yang kedua, kutip atau cite. Fitur yang menyediakan format citasi untuk artikel tersebut dalam berbagai gaya seperti APA, MLA, Chicago, dan lain-lain. Dirujuk adalah menunjukkan jumlah artikel atau publikasi lain yang telah merujuk atau mengutip artikel tertentu. Yang selanjutnya, artikel terkait, yaitu fitur yang menampilkan daftar artikel yang memiliki topik atau konteks yang serupa dengan artikel yang sedang dibaca. Yang selanjutnya, yang terakhir, versi, menunjukkan berbagai versi dari artikel yang sama, termasuk pracetak, versi yang telah direview, atau versi yang diterbitkan di jurnal yang berbeda. Terdapat penelusuran terkaitnya di bawah sini. Selanjutnya, kita akan melakukan praktik penelusuran informasi, yaitu dengan menggunakan Boolean Logic. Boolean Logic adalah metode pencarian yang menggunakan operator logika untuk memperluas atau mempersempit hasil pencarian. Operator logika yang digunakan adalah AND, OR, dan NOT. Operator logika yang pertama kita gunakan adalah AND. AND
digunakan untuk mencari dokumen yang mengandung semua kata kunci yang ditentukan. Kita akan mencari kata kunci hukum and Islam, atau bisa juga dibilang hukum plus Islam. Enter. Nah, artinya di sini kita mendapatkan hasil yang mencakup dokumen yang mengandung kedua kata kunci tersebut. Selanjutnya kita akan menggunakan operator OR. Operator OR adalah digunakan untuk mencari dokumen yang mengandung salah satu atau kedua kata kunci. Contohnya, kita memakai media sosial, or bisa juga pakai garis miring, pemasaran digital. Nah, di sini kita mendapatkan hasil 2220 hasil. Nah, artinya ialah hasilnya akan mencakup dokumen yang mengandung salah satu dari kata kunci tersebut. Nah, di sini terdapat banyaknya pemasaran digital daripada media sosial. Selanjutnya, kita akan menggunakan operator NOT. Operator NOT adalah digunakan untuk mengecualikan dokumen yang mengandung kata kunci tertentu. Nah, di sini kita menggunakan kata per not, atau bisa memakai strip peretasan. Nah, di sini terdapat 51 hasil. Hasilnya akan mencakup dokumen yang mengandung kata kunci sibel tetapi tidak mencakup kata kunci peretasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis sintaks. Jenis sintaks merujuk pada cara penulisan query atau instruksi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Jenis sintaks yang pertama adalah phrase search, yang kedua wildcard, dan yang terakhir filter tahunan. Oke, yang pertama saya akan menggunakan jenis phrase search. Phrase search adalah teknik pencarian yang digunakan untuk menemukan dokumen atau informasi dengan mencocokkan frasa tertentu secara tepat. Dalam frase pencarian, kata-kata yang dicari dikelilingi oleh tanda kutip. Sebagai contoh, saya akan menggunakan kata energi terbarukan. Nah, di sini terdapat sekitar 39.400 hasil. Artinya, di sini kita mencari dokumen yang mencakup energi terbarukan. Selanjutnya, saya akan menggunakan jenis wildcard. Wildcard digunakan untuk memperluas dan mempermudah proses menemukan data yang relevan. Menggunakan wildcard seperti asterik untuk menemukan variasi kata. Di sini saya akan menggunakan kata sosial. Artinya di sini kita mencari kata seperti patologi sosial, konstruksi sosial, advokasi sosial, psikologi sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan menggunakan jenis filter tahun. Filter tahun adalah membatasi pencarian berdasarkan tahun publikasi. Contohnya, kita menggunakan pencarian rekod elektronik, namun menggunakan rentang khusus tahun 2010 hingga 2017. Nah, terdapat 53 hasil dari tahun 2010 sampai 2017 dengan judul rekod elektronik. Di sini artinya
Misalnya kita mencari dokumen rekod elektronik yang diterbitkan antara tahun 2010 hingga tahun 2017. Kelebihan dan kekurangan penelusuran informasi. Kelebihan, aksesibilitas, memudahkan akses terhadap berbagai sumber informasi. Selanjutnya, kecepatan, hasil pencarian yang cepat dan relevan. Yang terakhir, fleksibilitas, berbagai pilihan filter untuk mempersempit pencarian. Kekurangan dan tantangan, relevansi hasil, hasil yang tidak selalu relevan dalam pencarian. Selanjutnya, kualitas sumber, tidak semua sumber yang ditemukan memiliki kualitas yang baik. Overload informasi, terlalu banyak informasi bisa membuat penelusuran menjadi tidak efisien. Yang terakhir adalah menelusur informasi melalui SINTA. SINTA atau Science and Technology Index adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia untuk mengindeks karya ilmiah dan kinerja peneliti di Indonesia. Langkah penelusuran di SINTA yang pertama ialah buka situs SINTA. Kemudian kita klik. Nah, di sini kita akan menggunakan search untuk jurnal. Masukkan kata kunci di kolom pencarian. Misalnya kita menggunakan kata kunci library. Search. Nah, terdapat total record 10. Setelah men-search judul yaitu library, kita akan langsung menuju ke jurnal Record and Library Journal. Di sini sudah terintegrasi SINTA 1. Untuk menuju jurnalnya, kita harus ke dalam arsip dan terdapat berbagai volume, yaitu dari volume 1 hingga volume 10 dari tahun 2015 hingga tahun 2024. Nah, di sini kita akan mengambil volume 10 pada bulan Desember tahun 2024. Terdapat berbagai artikel yang ada di volume 10 ini. Untuk itu kita akan mendownload PDF-nya. Nah, di sini terdapat abstrak, citasi, metrik, referensi, dan lisensinya. Nah, di sini kita akan mendownload PDF-nya. Sudah terdownload artikel jurnal yang kita telusuri melalui SINTA atau Science and Technology Index. Kelebihan dan kekurangan SINTA. Yang pertama adalah kelebihan SINTA, yaitu terintegrasi dengan database jurnal nasional dan internasional. Yang kedua, menyediakan metrik kinerja peneliti, indeks, citasi, dan lain-lain. Yang ketiga, mendukung penelusuran berdasarkan topik, penulis, atau institusi. Kekurangan SINTA yang pertama adalah terkadang data citasi tidak terupdate secara real time. Yang kedua, antarmuka yang kurang intuitif bagi pengguna baru. Yang ketiga, keterbatasan akses ke full text dokumen. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan penjelasan mengenai contoh information retrieval dan fasilitasnya dengan Google Scholar, penelusuran menggunakan Boolean logic, dan jenis-jenis sintaks, serta kelebihan dan kekurangan penelusuran informasi dari IR tersebut. Juga saya telah membahas penelusuran informasi melalui SINTA. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.